Kali ini kami akan membahas mengenai tools manajemen. Apa saja sih tools manajemen itu? Judul kita kali ini It's fun to be smart together. Stop. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Oke, jadi sekarang kita akan mencari beberapa dosen untuk mencari narasumber terkait beberapa pertanyaan dalam judul kami, yaitu implementasi 5M dalam konstruksi sistem drainase. Yuk. Masuk. Untuk pertanyaan pertama mengenai terkait judul yang kami angkat yaitu 1. Bagaimana pentingnya perencanaan dalam MEN dalam konstruksi sistem drainase? Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, baik. Jadi dalam perencanaan konstruksi drainase, jadi di situ memang sangat ada pengaruh antara 5M itu dari man, method, material, money, and machine. Dan pertanyaan nomor 1 itu mengenai man, tentunya itu man juga sangat berperan penting dalam perencanaan suatu konstruksi drainase. Karena di situ dimana kalau peran dari manusia sebagai man tentunya dia bisa menjadi tempat untuk bisa didapatkan informasi. Jadi nantinya sebelum dilakukan konstruksi pembangunan drainase, di situ kita bisa mendapatkan informasi apakah tempat itu layak atau tidak digunakan. Nah, itu aspek yang pertama, mungkin sebelum kita membangun kita harus mengetahui apakah tempat itu layak atau tidak. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan. Jadi itu peran serta dari man itu sendiri. Jadi untuk persetujuan biasanya itu kan ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala desa ataupun pemerintah dan juga pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini di sini butuh peran serta dari pemerintah untuk membebaskan lahan dan juga dari warga. Apakah mereka bersedia untuk memberikan tanah mereka untuk dijadikan satu konstruksi untuk pembangunan drainase. Kemudian untuk pengawasan, jadi manusia di sini dibutuhkan untuk mengawas karena mesin memang bisa untuk memonitoring tapi tidak sedetail manusia. Jadi diperlukan peran serta dari manusia untuk bisa mengawas suatu proyek konstruksi. Kemudian ada pemeliharaan dan pengoperasian. Jadi mesin itu tentunya dia tidak bisa beroperasi sendiri. Memang ada kadang sudah terintegrasi by system lewat IT, tapi ada kayak seperti alat berat itu tidak bisa kan, agak susah kalau dioperasikan dengan IT. Jadi butuh di situ butuh manusia untuk mengoperasikan agar supaya dapat terbangun suatu konstruksi drainase yang tentunya kuat tapi dengan harga yang ekonomis. Terima kasih banyak ya, Ci. Selamat sore, Ci. Sekarang kita akan mencari dosen yang kedua. Permisi, Ci. Ya, masuk. Selamat siang, Ci. Ya, siang. metode apa saja yang sering digunakan dalam konstruksi sistem drainase? Bagaimana cara memilih metode yang paling tepat untuk suatu proyek? Oke, jadi seperti yang kita ketahui itu ada dua metode yang biasanya digunakan untuk perencanaan konstruksi sistem drainase. Yang pertama itu ada yang namanya drainase konvensional.
Nah, drainase konvensional ini biasanya atau tujuannya itu adalah mengalirkan air itu langsung ke saluran pembuangan akhir. Nah, kemudian ada yang namanya drainase atau metode ekodrainase. Nah, jadi sebelum air hujan ini dibuang, jadi kita olah dulu atau kita resapi dulu sehingga nanti bisa digunakan ketika musim kemarau datang. Nah, metode yang baiknya digunakan, kalau metode konvensional itu adalah metode yang sudah digunakan mungkin dari zaman dahulu. Nah, sekarang itu lebih tepat mungkin kalau menggunakan yang ekodrainase. Jadi itu alasannya kenapa? Karena air yang ada saat musim penghujan itu bisa kita resapi dulu, misalnya dengan pembuatan atau penggunaan sumur resapan, atau mungkin dilakukan yang namanya rainwater harvesting. Nah, metode-metode ini bisa untuk menyimpan air yang nanti bisa digunakan ketika musim kemarau atau terjadinya kekeringan, sehingga selain dia meminimalisir terjadinya banjir, maka kita juga bisa mendapat keuntungan dengan air yang ada di musim kemarau. Jadi, Enci rasa untuk saat ini dengan metode-metode penyimpanan air itu lebih baik digunakan yang ekodrainase. Terima kasih, Enci. Iya, sama-sama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye.